Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok kelas A Fisika Material akan membawakan materi berjudul termoelektrik dalam kelas Fisika Material kali ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Pertama-tama, saya Bilfar Rafael Zaprano dengan 3 digit terakhir pada NIM yaitu 036. Halo, perkenalkan nama saya Nova Lasadel dengan 3 digit NIM terakhir 008. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Muhammad Mirza Livian dengan 3 digit NIM terakhir 140. Perkenalkan nama saya Rafael Januara Kadika dengan 3 digit NIM terakhir 087. Perkenalkan nama saya Muhammad Ciko dengan 3 digit NIM terakhir 093. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung kepada sesi penjelasan materi yang akan disampaikan pertama-tama oleh Saudara Mirza. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian umum dari termoelektrik. Termoelektrik sendiri adalah teknologi yang memanfaatkan perbedaan suhu untuk menghasilkan listrik atau sebaliknya, mengubah listrik menjadi perbedaan suhu. Teknologi ini digunakan dalam pendinginan, pembangkitan listrik dari panas sisa, dan sensor. Selanjutnya yaitu mengenal termoelektrik. Yang pertama yaitu ada termo menjadi panas dan elektrik yang menjadi energi listrik. Yang kedua ada bahan semikonduktor ekstrinsik. Yang ketiga ada semikonduktor tipe N dan tipe P. Yang keempat ada memanfaatkan perbedaan suhu pada kedua sisi logam. Yang kelima ada prinsip efek Seebeck dan efek Peltier. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat umum dari termoelektrik. Yang pertama ada koefisien Seebeck. Yang dimaksud ini yaitu menilai beberapa efektif suatu material dalam menghasilkan tegangan listrik ketika terdapat perbedaan suhu di antara kedua ujungnya. Yang kedua yaitu ada konduktivitas panas dan listrik. Pengukuran seberapa efisien suatu material dalam menghantarkan panas serta seberapa baik material tersebut dalam menghantarkan listrik. Yang ketiga ada resistivitas, yaitu menilai kemampuan material dalam menghambat aliran arus listrik. Semakin tinggi resistivitasnya, semakin sulit juga arus mengalir melaluinya. Seperti yang telah disampaikan Mirza tadi, pada materi termoelektrik ini ada dua efek yang dikenal, yaitu ada Peltier dan Seebeck. Efek Peltier ini penemunya yaitu Jean Charles Peltier, itu terinspirasi oleh Seebeck, di mana efek Peltier itu merupakan kondisi ketika arus listrik dialirkan menjadi penyerapan panas pada sambungan kedua logam tersebut, panas pada sambungan yang lain. Peltier adalah modul termoelektrik, umumnya dibungkus oleh keramik tipis yang berisikan batang-batang bismut telluride di dalamnya. Ketika disuplai tegangan DC 12-15 volt, salah satu sisi akan menjadi panas, sementara sisi lainnya akan menjadi dingin. Bisa dilihat pada gambar yang pertama itu secara sederhana, ketika dua sel semikonduktor yaitu tipe P dan tipe N dijadikan satu, pada junction 1 atau simpul 1 itu akan mengalami peningkatan suhu, sedangkan sebaliknya pada junction 2 itu atau simpul kedua akan mengalami penurunan suhu. Lalu pada gambar yang kedua itu apabila hanya terbentuk dengan satu rangkaian, yaitu yang gambar pertama itu perubahan suhunya tidak begitu terasa, sehingga disusun sedemikian rupa seperti gambar yang kedua agar perubahan suhunya itu terasa, dan terdiri dari beberapa sel semikonduktor tipe P dan tipe N, yang dimana itu lempeng yang atas akan mengalami penurunan suhu dan lempeng yang bawah akan mengalami kenaikan suhu. Terus pada gambar yang ketiga itu gambar komponen Peltier, yang dimana terdiri dari beberapa sel semikonduktor tipe P dan tipe N. Jadi bisa disimpulin buat prinsip kerja dari Peltier itu ketika arus DC dialirkan ke elemen Peltier yang terdiri dari beberapa pasang sel semikonduktor tipe P, yaitu semikonduktor yang mempunyai tingkat konduktivitas lebih rendah
dan tipe N, yaitu semikonduktor dengan tingkat konduktivitas yang lebih tinggi, akan mengakibatkan salah satu sisi elemen Peltier menjadi dingin. Kalor diserap, yaitu yang lapisan atas, dan sisi lainnya menjadi panas. Kalor dilepaskan, yaitu yang sisi bagian bawah. Untuk material yang sering digunakan itu ada bismut telluride, terus timbal telluride, dan silikon germanium. Untuk efek Peltier ini bisa ditemukan di mesin pendingin atau dispenser. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang efek feedback. Jadi, efek feedback ini pada semikonduktor pada tipe N itu mungkin bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Ujung kanan itu lebih panas dibandingkan ujung kiri yang lebih dingin. Ada tulisannya hot and cold. Hot pada sebelah ujung kanan dan cold-nya pada ujung sebelah kiri. Di ujung yang panas itu elektron yang memiliki energi yang lebih tinggi itu akan bergerak lebih cepat. Karena perbedaan suhu ini juga, elektron itu akan berdifusi dari sisi panas ke sisi dingin. Itu juga bisa dilihat ada tanda panahnya juga menuju ke kiri, yaitu ke sisi yang dingin. Dan difusi ini menyebabkan munculnya muatan positif yang terekspos di sisi panas. Bisa dilihat nih yang di gambar ini adalah ada ion positif AS sebagai ion donor. Karena itu adanya ion yang terekspos ini dikarenakan adanya elektron yang berpindah menuju sisi yang dingin. Akibat pergerakan ini terbentuk medan listrik internal dan tegangan antara ujung panas dan ujung dingin yang dapat ditunjukkan oleh titik panah ini yang menuju ke kiri itu medan listriknya dan ada dV itu tegangannya. Lalu kondisi equilibrium atau keseimbangan itu tercapai ketika arus difusi elektron ke sisi dingin itu seimbang dengan arus yang bergerak berlawan arah atau dapat juga disebut sebagai arus drift karena medan listrik yang terbentuk. Selanjutnya di semikonduktor yang tipe P itu pada gambar yang sebelah kanan. Jadi peran muatan utamanya itu adalah hole. Dan ion-ion terekspos itu bukan bermuatan positif tapi bermuatan negatif. Kalau dalam gambar ini bisa dilihat bahwa yang terekspos itu adalah ion B-, di mana dia berperan sebagai akseptor. Dengan kondisi perbedaan suhu yang sama, di ujung kanan ada yang panas dan di ujung kiri itu dingin, hole itu akan bergerak dari sisi yang panas menuju ke sisi yang dingin. Perbedaan hole ini menyebabkan ion negatif itu terekspos di sisi panas. Proses ini berlawanan dengan tipe N, di mana muatan positifnya itu terekspos di sisi panas gitu. Saya lanjutkan tentang koefisien feedback. Jadi koefisien feedback itu bisa dirumuskan sebagai dV per dt. Dan persamaan koefisien feedback itu bisa dilihat sebagai S sama dengan min K per E dikali EC min F EF per KT plus 5 per 2 plus R. Ya, untuk rumus dari persamaan koefisien feedback ini tuh mengikuti jenis dari semikonduktor yang itu sendiri. Misal semikonduktor itu tipe N, itu tandanya S-nya itu tandanya negatif karena sisi dinginnya itu memiliki akumulasi elektron yang lebih banyak. Jadi yang saya share screen kali ini adalah persamaan koefisien feedback pada semikonduktor tipe N. Kalau tipe P, negatifnya itu diganti dengan positif karena koefisien feedback pada semikonduktor tipe P itu bernilai positif karena muatan hole itu terkonsentrasi di sisi yang dingin. Dan di sebelah kanan itu ada gambar bagaimana vektor-vektor dari pergerakan dari si hole dan si elektron, lalu ada electric field atau medan listriknya itu bergerak menuju mana. Sekian untuk efek feedback, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, aplikasi penggunaan termoelektrik. Yang pertama itu ada pada pendinginan elektronik. Komponen elektronik seperti prosesor komputer, laser, atau detektor sensor seringkali membutuhkan pendinginan intensif untuk menjaga kinerja tetap optimal.
Perangkat termoelektrik dapat dipasang langsung pada komponen untuk mengurangi suhu tanpa memerlukan kipas tambahan. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga meningkatkan umur pakai komponen karena paparan panas dapat merusak atau mempercepat kehausan perangkat elektronik. Yang kedua, pembangkit listrik dari panas limbah industri. Di industri besar seperti pabrik baja, semen, dan pembangkit listrik, banyak energi panas terbuang yang bisa dimanfaatkan lagi. Dengan memasang termoelektrik generator atau disingkat TEG, di jalur pembuangan panas, energi panas ini bisa dikonversi menjadi listrik, sehingga kebutuhan energi tambahan berkurang dan emisi karbon bisa ditekan. Beberapa pabrik di Eropa dan Jepang sudah menerapkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi energi dan memenuhi standar lingkungan yang lebih ketat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi penggunaan termoelektrik juga, lanjutan dari materi sebelumnya. Pengaplikasian yang pertama terdapat di cooler termoelektrik portable. Bisa dilihat gambarnya adalah sebelah kiri atas itu. Umumnya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti pendingin makanan atau obat-obatan saat bepergian. Teknologi ini memanfaatkan efek Peltier, di mana arus listrik yang diterapkan pada modul termoelektrik menyebabkan satu sisi menjadi dingin dan satu sisi lagi menjadi panas. Sisi yang dingin kemudian digunakan untuk menjaga suhu rendah dalam perangkat seperti kulkas mini portable untuk mobil atau tas pendingin piknik tanpa memerlukan refrigeran atau kompresor seperti pada sistem pendingin konvensional. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dan cara kerja dari alat cooler termoelektrik portable ini. Untuk prinsip kerjanya tadi menggunakan efek filter ya, di mana dua material berbeda akan terhubung sehingga akan menyebabkan perpindahan panas. Nah, efek filter ini harus mengalir melalui modul termoelektrik, biasanya disebut modul filter. Satu sisi akan menyerap panas menjadi dingin, sementara sisi lainnya membuang panas atau menjadi panas. Komponen utama dalam alat ini ada 3. Yang pertama tuh modul filter atau termoelektrik modul. Komponen utama ini terbuat dari material semikonduktor dan terdiri dari 2 plat yang disambungkan untuk menghasilkan efek filter. Selanjutnya, yang kedua itu sumber daya listrik. Biasanya berupa baterai atau sumber daya AC/DC yang digunakan untuk mengalirkan listrik ke modul filter. Yang ketiga ada heatsink dan kipas. Digunakan pada sisi panas modul filter untuk membantu melepaskan panas ke lingkungan luar sehingga perbedaan suhu tetap terjaga. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yang pertama, pastinya arus listrik dialirkan terlebih dahulu. Ketika arus listrik dialirkan ke modul filter, elektron mulai bergerak dari suatu material ke material lain di dalam modul, menyebabkan salah satu sisi modul menjadi dingin dan satu sisi lagi menjadi panas. Yang kedua itu proses pendinginan. Sisi dingin modul filter akan menyerap panas dari ruang pendingin atau kompartemen tempat makanan atau minuman disimpan, sehingga suhu di dalam kompartemen menurun. Hal ini memungkinkan makanan akan tetap terjaga kualitas dan kesegarannya. Yang ketiga yaitu pelepasan panas. Sisi panas modul filter akan mengeluarkan panas yang baru dibuang ke lingkungan luar. Untuk membantu pelepasan panas ini, digunakan heatsink dan kipas untuk meningkatkan efisiensi proses pendinginan. Oke, yang kedua yaitu pembangkit listrik di satelit dan luar angkasa. Bisa dilihat gambarnya yaitu di sebelah kiri bawah. Untuk ini, NASA menggunakan generator termoelektrik radiostop atau RTG untuk menyediakan tenaga listrik bagi pesawat ruang angkasa tertentu. RTG ini memanfaatkan panas dari peluruhan radioaktif seperti bahan bakar plutonium 238 atau Pu238 untuk menghasilkan listrik menggunakan perangkat yang disebut termokopel. Termokopel ini melibatkan 2 pelat. Dalam RTG, bahan bakar radiostop memanaskan salah satu sambungan, sementara sambungan lainnya tetap dingin untuk menjaga efek dari seatback-nya itu. Nah, untuk cara kerja dan prinsipnya, yang pertama yaitu alat ini menggunakan ini ya, prinsip kerja tadi kan yang pertama kan efek filter, yang kedua ini efek seatback, di mana mengonversi perbedaan suhu antara dua logam menjadi arus listrik. Nah, tadi menggunakan termokopel ya. Termokopel itu terdiri dari 2 kawat yang berbeda jenis, sehingga nanti akan disambungkan pada titik yang disebut junction atau simpul, di mana suhu itu diukur. Nah, untuk prinsip kerjanya yang pertama, pastinya juga nanti akan membutuhkan sumber. Sumbernya nanti menggunakan bahan bakar plutonium 238 yang akan dipasok
ke salah satu ujung termokopel. Yang kedua, ketika nanti sudah ujung panas mencapai di ujung termokopelnya itu, energi panas dari bahan radiostop. Sementara ujung dinginnya biasanya dipasang pada sistem pelepas panas yang mengarah ke ruang terbuka. Padahal suhu yang tinggi ini menghasilkan tegangan listrik pada ujung-ujung termokopel. Nah, arus listrik yang dihasilkan dari perbedaan suhu tersebut kemudian digunakan untuk memasok daya pada satelit di luar angkasa. Seperti itu aplikasi penggunaan termoelektrik. Baik, ini izinkan kami untuk menutup sesi perkenalan tentang materi termoelektrik. Kami harap materi ini dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.